Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bil ilmi fa'anahum 'alal 'amali bihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para wasiat-wasiat Rasulullah, para wasiat Rasulullah dan para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para santri dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji dengan kitab Ta'lim Muta'allimnya. Kita sudah di akhir bab kitab Ta'lim Muta'allim, yang mungkin sekali malam ini, kalau tidak ya malam pengajian yang akan datang, akan kita khatamkan pembacaan kitab ini dan akan ganti dengan kitab yang lain lagi. Baik, Imam Az-Zarnuji setelah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara belajar, kemudian bagaimana kita mencari sebab-sebab kuat hafalan, Imam Zarnuji membimbing kita agar kita menghindar dari hal-hal yang menjadikan kita mudah lupa. Kemudian juga Imam Zarnuji mengajarkan kepada kita agar kita punya bekal yang halal, sebab menuntut ilmu itu perlu bekal juga. Jangan sampai terputus karena tidak adanya bekal. Maka mintalah kepada zat pemberi bekal, Allah, dengan cara-cara yang disebutkan oleh Imam Zarnuji. Bekal itu bukan kekayaan melimpah. Artinya kalau kita perlu ada, cukup terus, gak akan kurang selamanya. Bagaimana kita merasa kurang kita dengan zat yang maha mencukupi. Bahkan akan menjadi berubah seorang penuntut ilmu akhirat kalau ternyata ambisinya adalah mengumpulkan dunia. Kalau sudah ambisinya mencari dunia, mengumpulkan dunia, maka akan lupa urusan akhiratnya. Tapi di sini yang dimaksud Imam Az-Zarnuji ini, hendaknya kita memang punya bekal. Sebab dalam ala la tanalul ilma itu illa bisittatin saumbi'an majmu'iha, dibayanin itu kan di antaranya bab lughatin, ada harus bekal. Kita harus ada bekal di dalam menuntut ilmu. Maknanya bekal itu begini, bukan berarti kita harus mencari uang. Kalau sudah di tempat tersebut ada, ya sudah. Sebab namanya perut kalau lapar harus diisi. Dan tubuh harus sehat. Bukan berarti kita harus mengumpulkan harta melimpah begitu. Itu mah nanti nasib sesuai dengan berjalannya waktu. Nanti kalau memang nasibnya orang harta yang melimpah. Ini sekarang kita bicara tentang penuntut ilmu. Jadi kalau di tempat tersebut sudah dicukupi, apalagi orang tuanya mencukupi, ya nggak usah mikir-mikir. Cuman doanya tetap agar orang tuanya dimudahkan. Ini diantaranya diartikan oleh Imam Zarnuji adalah kemudahan-kemudahan rezeki dengan cara kita mencari sebab-sebab rezeki dengan sesuatu yang sifatnya maknawi. Kayak kemarin, sholat duha dan sebagainya, witiran, terus. Sekarang diantaranya adalah qala Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi
wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini wa talamidati fid dharaini amin. Sampai agar kamu itu tidak akan kesempitan urusan rezeki. Agar tidak sempit, tidak bingung urusan rezeki. Ada aja kemudahan dari Allah. Dan dia sadar itu karunia sehingga bersyukur betul dengan apa yang Allah berikan. Setelah melakukan sholat witir di rumah, wa alla yatakallama bikalamid dunya. Hendaknya tidak berbicara tentang urusan dunia. Kalau Imam Ghazali mengajarkan sambil menunggu membaca beberapa zikir sampai azan dikumandangkan, azan subuh, kemudian baca doa fajar. Tidak ngomong urusan dunia. Ini. Jadi artinya setelah melakukan witir ya sudah berusaha untuk menambah dengan zikir-zikir menyebut nama Allah. Bukan bicara tentang urusan dunia. Itu yang menjadikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Urusan dunia kita. Di samping itu tentu urusan akhirat karena urusannya dengan zikir, dengan ibadah. Wala yukthira mujalasatan nisa'i. Jangan duduk, ini berarti yang diajak ngomong kaum pria. Wanitanya pun demikian. Jangan duduk dengan lawan jenis, mungkin bisa begitu dibahasakan. Ini duduk yang halal ya, bukan duduk yang haram. Duduk yang halal. Ikhtilat yang halal, bukan duduk yang haram. Kalau duduk haram nggak masuk di sini. Pasti dilarang, jangan Mbak. Bukan anjuran. Ini hendaknya kamu itu menghindar daripada duduk dengan lawan jenis. Kalau kamu laki-laki ya perempuan. Maka duduk yang halal itu adalah, sehingga di dalam pembahasan fikih ada yang disebut dengan khalwah, ada yang disebut dengan ikhtilat. Khalwah adalah berduanya laki dengan perempuan yang bukan mahram. Di sebuah tempat yang sangat mungkin kalau seandainya melakukan kehinaan akan bisa. Itu khalwah. Di kamar berduaan, di tempat khalwah. Berduaan. Itu haram jelas. Biarpun sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Baik. Adapun ikhtilat, berbaurnya atau bercampur laki dengan perempuan, ada yang haram, ada yang halal. Yang halal, nah ini, dikamu syarat. Jadi tidak semua ikhtilat itu haram, seperti yang dipahami sebagian orang. Ikhtilat diperkenankan, maksudnya boleh, halal, bukan dianjurkan ya. Boleh dan halal jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah semuanya menutup aurat. Sesuai dengan jenis kelaminnya dong. Kalau laki-laki menutup aurat sesuai wajarnya seorang laki-laki di depan wanita. Wanita menutup aurat seperti layaknya seorang wanita di depan orang ajnabi, orang asing. Kemudian yang kedua yang diomongkan adalah kalimat yang terhormat. Yang satu pakai cadar, yang satu pakai kumpulan laki perempuan. Memang terpisah. Separuh perempuannya pakai cadar, lakinya pakai imamah. Tapi yang diomongin jorok. Ya nggak boleh ngomong kotor. Jadi di samping sama-sama menutup aurat, sama-sama menutup aurat, yang dibincangkan harus sesuatu yang terhormat. Yang kedua. Yang ketiga adalah di tempat yang terhormat. Bukan mohon maaf di tempat yang biasa digunakan untuk melakukan kehinaan. Tempat minum minuman keras, berjudi dan sebagainya. Artinya harus ini di tempat yang terhormat. Sebab kalau ada wanita dan pria di tempat yang tidak terhormat, secara otomatis akan dinilai tidak terhormat. Tempatnya terhormat. Ya. Saling menutup aurat. Yang dibincangkan kalimat yang baik. Tempatnya terhormat. Keempat, sama-sama saling menjaga matanya. Menjaga mata ini adalah penting banget.
Biarpun satu pakai imamah, satu pakai cadar. Tapi kalau ternyata di matanya itu menerawang di balik cadarnya, di balik ini aja kebusukan. Artinya harus mata yang terjaga. Lebih mengarahkan pandangannya bukan kepada lawan jenis yang berdampingan dengannya atau yang duduk dengannya. Yang ketiga adalah, yang keempat, lima ya. Yang kelima adalah tidak terjadi desakan atau dempetan atau bersentuhan. Biarpun pakai pembatas, tidak sampai berdempet-dempetan. Ini hukum ya. Artinya ada laki dan perempuan tidak ada satir pada hakikatnya, ya memang selagi terpenuhi 5 syarat juga tidak haram. Gak harus pakai satir. Cuman kenapa harus pakai satir sebagian tempat? Oh ini karena orang hati-hati. Biar lebih aman. Sehingga kalau kita pergi ke pasar, ada banyak perempuan dan sebagainya, laki-laki boleh masuk pasar. Di situ perempuan semua dengan catatan, ya itu kan 5 itu. Makanya ikhtilat itu ikhtilat yang halal. Ini ikhtilat yang boleh. Tapi biarpun ikhtilat itu boleh seperti itu, Munisar, itu tetap lebih baik jika, ya kan, laki-laki jangan dikumpulkan dengan wanita. Ini kan hanya masalah boleh. Kalau seorang penuntut ilmu, orang-orang baik, bukan sekedar mencari yang boleh, mencari yang berpangkat, boleh dan bermartabat, harus gitu dong. Jadi kalau bicara tentang boleh, kita pergi ke mall misalnya, laki perempuan banyak, asalkan kita berdempetan, mata kita terjaga, ya, kemudian di situ sama-sama tidak membuka aurat, kalimatnya benar, dan itu namanya tempat jual beli, bukan tempat yang hina, wajar, mubah, ya boleh-boleh saja. Mana ada fatwa ulama mengatakan larang datang ke pasar, haram, nggak ada. Makanya pemahaman tentang ikhtilat ini penting banget. Ikhtilat yang haram sama ikhtilat yang boleh. Kalau ikhtilat yang haram ya laki perempuan, biarpun laki perempuan sama-sama atau tidak menutup aurat salah satunya, nggak boleh. Atau sama-sama menutup aurat tapi yang diomongin nggak jelas, ngaco, jorok, urusan hubungan suami laki perempuan segala apa ini jorok, menjijikkan. Atau matanya jelalatan, biarpun dibalik ini nggak benar. Atau tempatnya tempat yang hina. Atau berdesak-desakan. Mohon maaf ini mesti ziarah wali. Ziarah wali, ziarah kubur sangat dianjurkan, apalagi ziarah orang soleh. Akan tapi jika ternyata menjadi sebab berdesak-desakan sampai lagi perempuan, ya wanita terhormat tidak akan masuk. Mendoakan dari jauh saja lebih istimewa. Ini harus pahami hal-hal semacam ini. Karena itu bukan ikhtilat yang boleh lagi, karena ikhtilatnya sudah berdesak-desakan. Baik, mungkin ada yang terlintas di benaknya bagaimana tentang kalau di Masjid Nabawi ziarah sudah dibagi, pisah laki dengan perempuan, akan ada desak-desakan di situ. Tawaf bagaimana laki dan perempuan? Ini berbeda, Ka'bah itu. Dan itu pun bukan berarti orang harus seperti yang selama ini kita bayangkan, kalau bukan seperti di kubur sebagian tempat wali yang diziarahi berdesak-desakan sampai Masya Allah. Ini beda, di Mekah itu adalah kalau tempat wali masih banyak wali yang lain bisa kita kunjungi. Kalau tawaf harus di situ tempatnya. Nggak ada Ka'bah yang lain lagi. Dan waktunya terbatas. Maka pun demikian tetap diupayakan kita ikut rombongan masing-masing, wanita-wanita, laki-laki, laki-laki. Bukan seenaknya sendiri begitu. Dan rata-rata kalau sudah orang tawaf dalam haji itu sudah nggak ingat yang di kiri kanannya, dia baca khusyuk dengan Allah. Baik. Nah yang dibahas oleh Imam Zarnajiji ini adalah termasuk ikhtilat yang boleh ini. Maksudnya biarpun ikhtilat begitu tuh boleh. Makanya kalau nuntut ilmu, kalau belajar, ini kan ternyata hubungannya dengan bagaimana melapangkan rezeki dan ada hubungannya dengan menguatkan hafalan. Maka jauh bagus, lebih bagus kalau ternyata terpisah laki dan perempuan. Paling tidak ada satirnya. Yang boleh saja itu, hendaknya itu yang boleh, tadi boleh. Imam Zarnajiji Mujallatun Nisa ini yang boleh. Yang dengan memenuhi syarat 5 tadi itu.
Itu pun hendaknya dihindari. Dihindari untuk melapangkan rizki. Sekaligus nanti ada penguatan terhadap hafalannya. Illa indal hajati. Kecuali karena hajat. Kamu seorang pria yang harus belanja, pergi ke pasar. Yang jual perempuan semuanya, mau tidak mau. Tapi jangan sampai menikmati lama-lama di sana ngobrol ngalor ngidul, sudah keluar dari batas kemuliaan. Sama sebaliknya wanita pun juga demikian. Cuman kadang namanya manusia lebih asik kalau ngobrol lawan jenis. Ada syahwatnya, ada magnet, ada min plusnya. Yang maka harus dihindari. Selesai masalah duduk dengan lawan jenis tersebut. Wa alla yatakallama bi kalami laghwin. Hendaknya jangan bicara dengan omongan yang enggak berguna, enggak memberi nasihat, enggak manfaat. Ngomong bahasa kita ngomong ngalor ngidul, enggak jelas. Maka orang cerdas itu hendaknya kalau ngomong ya pasti direnungkan dulu, berguna enggak aku ngomong begini ini. Kalau ngomong ya, kalau ngomong enggak berguna, terus saja ngomong ya ini golongan orang yang tidak pernah memikirkan apa yang diomongkan, dia tidak akan berharga lagi. Sebab orang itu akan ada nilainya adalah dibarengi dengan omongannya. Omongannya berbobot, maka dinilai ya. Omongannya asal semua diomongkan. Nah, sekarang juga kita lihat Masya Allah di dunia teknologi, di dunia maya, di dunia apa namanya ini kayak semacam Facebook, YouTube segala macam. Kita melihat orang itu ngomong asal saja sudah, sehingga banyak hal-hal yang diomongkan di situ yang enggak membangun jiwa, membangun akhlak, membangun perdamaian, asal ngomong saja. Apalagi sudah gayanya gaya antem sana antem sini, counter apa istilahnya reaksi. Aduh. Yang pernah mengenal YouTube, lebih baik puasa YouTube, pahalanya gede. Aku mereaksi ini, reaksi itu, reaksian. Akhirnya kalimat-kalimatnya sudah tidak layak sebagai seorang pengkritik. Menjadi rendah nilainya. Padahal orang itu dahulu di saat dia tidak banyak ngomong sangat penuh nilai, penuh makna. Tapi di saat dia banyak ngomong kritiki orang begitu dengan cara yang hawa nafsu, akhirnya menjadi tidak bernilai lagi. Dan mungkin semua dari kita mengalami hal yang demikian itu, melihat orang di saat dia tidak banyak bicara, kita bisa menghargai dia dengan penghargaan yang luar biasa. Tapi ternyata di saat dia banyak ngomong yang tidak ada artinya, secara otomatis akan jatuh di mata kita. Yang demikian itu normal saja, wajar sekali. Karena kita bukan nalar, kita punya rasa. Memang di sana kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapa pun, iya. Akan tapi kalau ngelihat orang ngomongannya omongan lantur, nggak berguna dan akhirnya ya sudah, nggak kebahagiaan atau istilahnya hilang. Dhahaba ma'u wajhi, air wajahnya atau kehormatannya sudah nggak ada. Maka yuk kalau kita ngomong betul-betul kita pikirkan sebelum keluar daripada lesan kita. Kita pastikan omongan itu bermanfaat. Dan Nabi sudah mengingatkan kullu kalami ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam itu semuanya akan jadi beban nanti di akhirat, bukan menguntungkan dia, kecuali zikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru kebaikan, zikir kepada Allah. Ini kalian para santri harus waspada. Kalian boleh mengadakan halakoh kisah cerita di lapangan, tapi berusaha memilih cerita yang bermanfaat, yang berguna, yang membangun jiwa. Bukan hanya sekedar ngakak-ngakak, apalagi jorok. Bagaimana santri bicara hal-hal yang tidak pantas. Harus berubah dong.
Itu mungkin budaya kakak-kakak kelasmu, budaya generasi-generasi yang sebagian tempat, tapi kalian tidak boleh wahai para santri. Sebab kadang ada guyonan yang berlebihan sampai naudzubillah tidak disadari itu menjadi haram kadang. Di sini Allah yatakallam bi kalamin lagwin ghairi mufidin, yang tidak berguna. Yang tidak berguna. Lidinihi wa dunyahu, enggak berguna bagi dunia dan akhiratnya. Dinihi akhiratnya, dunyahu enggak. Kalau kita diskusi misalnya bukan di masjid tentunya, di waktu-waktu tertentu di tempat yang sudah biasa untuk mendiskusikan masalah bisnis, jual beli ya sah-sah saja. Kalau memang dia tugasnya berbisnis. Wakilah sampai dikatakan, man istaqala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi. Kalau orang biasa menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak berguna, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna. Kalau dia sering sibuk dengan yang tidak berarti, dia akan kehilangan sesuatu yang berarti. Kalau dia sering sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna baginya, maka dia akan kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Ya'nihi. Qala Barza Jamhar. Berkata Bazra Jamhar. Tidak tahu bahasa itu. Bazra Jamhar. Idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalama. Ini minal ulama ini. Ulama mengatakan, jika engkau melihat seorang hakim bijaksana, idza ra'aita, jika engkau menyaksikan ar-rajula, seorang laki-laki yukthirul kalama, banyak ngomong. Ngomong sehingga banyak ngomong enggak berguna, bukan nasihati, bukan zikir. Banyak ngomong, wah semuanya ngomong cerut-cerut. Fastaikin, maka yakinilah bijununihi, tentang kegilaannya. Gila dia. Kalau Ali karamallahu wajhah, berkata Imam Ali karamallahu wajhah, idza tammal aqlu, kalau sempurna akal seseorang itu, naqasal kalamu, maka omongannya akan dibatasi, enggak banyak ngomong. Enggak banyak ngomong. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif yakni Imam Zarnuji, dan ini tambahan dari penukilnya ini. Qala al-musannif. Beliau mengatakan qala musannif ya. Lah ini ittafaqali, jadi qala musannif ini kayak tambahan itu. Aslinya ittafaqali fi hadzal makna, yakni kebetulan sekali aku punya syair yang maknanya kayak itu gitu loh. Ittafaqali telah sesuai, telah bertepatan sekali bagiku ada syairku yang sesuai dengan makna tersebut. Apa itu syairnya Zarnuji? Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, jika sempurna akalnya seseorang maka akan sedikit omongannya. Wa ikin, dan yakinilah bihumkil mar'i, atas kedunguan seseorang, in kana mikthara, mikthar itu adalah orang banyak ngomong. In kana mikthara, jika dia banyak ngomong. Ada wazan mif'al, mif'al. Mif'al itu banyak ngomong, mikthar. Ya. Wa qala akhar, berkata lagi yang lainnya, an-nutqu zainun was-sukutu salamatun. Omongan itu hendaknya penghias. Kalau di sebuah tempat tuh yang namanya hiasan jangan memenuhi. Misalnya ada ukiran atau apa di ruangan rumahmu, itu kan nggak boleh full. Kalau full kan tidak jadi hiasan. Kalau full tidak jadi hiasan zen. Jadi hiasan itu adalah seperlunya agar menjadi hiasan. Wasukutu salamatun, dengan diam adalah keselamatanmu. Jadi orang kalau pengen selamat, hati-hati, jangan banyak ngomong. Dan itu kaidah ini berlaku sampai kapanpun.
Tapi bukan ngomong di dalam hal melihat kebatilan lalu diam, bukan begitu. Artinya membiasakan dia tidak banyak ngomong. Kalau menegakkan kebenaran harus ngomong dong. Kalau tidak ngomong nggak akan didengar oleh orang. Wa idza nataqta, kalau engkau berucap bertutur, fala takun mukthira, jangan kau memperbanyak omongan. Bisa saja fala takun mukthiron. Kalau tadi wazan mikfa'al, ini mukthira, muf'ilan. Jangan engkau banyak ngomong. Ma in nadimta 'ala sukuti marratan, jika engkau mengalami penyesalan gara-gara diam itu sekali, maksudnya kalau engkau menyesal karena diam itu hanya sekali. Kalau engkau terlanjur diam nggak ngomong kemudian kamu menyesal, maka itu adalah kamu rugi sekali, marratan. Walaqad nadimta 'alal kalami mirara, tapi kalau kau sudah menyesal karena ngomong, waduh terus menerus. Karena omonganmu akan dinukil oleh orang, pindah ke sana. Dia yang ngomong terus. Ngetik ibaratnya. Nge-share kalimat, sekali dia ngetik. Maka dia akan menyesal, ya Allah dipindah lagi kemana-mana beritanya. Sampai terus mirara. Tapi kalau diem, yalah kenapa aku tadi tidak ngomong? Nyesel sekali saja. Baik. Maknanya apa? Begitu pentingnya kita itu menimbang, mengatur, menata, merencanakan omongan yang kita omongkan. Baik. Wa mimma yazidu fir rizqi. Tolong ya anak santri, kalian santri dimanapun kalian mondok. Mungkin di budaya di pondokmu tuh ada orang sering kisah segala macam ngalor ngidur. Kalian harus buat perubahan hari ini. Mungkin melihat halakoh di lapangan, oke, akan bercerita tentang sesuatu yang bermanfaat. Ada pelajarannya, orang dulu tuh punya dongeng. Dongeng orang dulu lebih berarti daripada khayalannya anak-anak zaman sekarang. Dongeng di zaman dulu itu adalah bermakna. Sampai walaupun itu ceritanya kisah kancil nyuri timun, itu mana ada kancil nyuri timun, tapi sudah keyakinan anak, tapi di balik itu ada makna. Ada maksud yang ingin disampaikan di balik cerita anak-anak. Ya. Keserakahan burung gagak. Ini kan cerita sebetulnya. Tapi orang hari ini sudah kehabisan bekal, sehingga yang dijadikan cerita adalah menjelekkan orang lain. Bukan kehabisan bekal karena tidak cerdasnya orang saja, sehingga harus menceritakan hal yang enggak pantas, menceritakan hal yang jorok, merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri karena ada hisabnya di hadapan Allah. Nah ini. Maka yuk kalau berbicara diatata, dipikirkan. Santri dimanapun kalian berada. Kalau ternyata ada, memang biasanya dia punya hebat, dia cerdas nih. Memang sengaja dia senang cerita. Ngalor ngidul nggak berguna. Tapi dia itu dulu tuh sering cerita begitu, tapi dia hebat. Kalau seandainya dia nggak banyak cerita yang aneh, lebih hebat lagi dia. Sudahlah kita belajar dengan Cesar Nuji, kita dengar saja kalau pengen kita cepat dapat ilmu. Cesar Nuji dengan kitab ini mengajari kita cara belajar yang benar. Kalau kita ikuti ya cepat dapat ilmu. Dan baik semuanya kan, pendidikannya baik, semuanya anjurannya baik. Orang kok nyinyir, ngomel, ngalor ngidul ngomong. Apalagi ngomongin sama orang, tapi kadang-kadang kalau sudah ngomongin orang, naudzubillah seriusnya luar biasa. Sampai bungkuk-bungkuk, mulutnya miring-miring begitu kalau ngomongin orang. Ya nasib buruk dia. Tapi kalian santri nggak boleh. Jaga lisanmu. Jangan banyak ngomong, kalau ngomong sesuatu yang berguna. Pastikan kalau engkau bertutur kata, itu adalah kalimat-kalimat yang berguna untuk dirimu, untuk orang yang mendengar, untuk masyarakat, untuk kehidupanmu di dunia, dan juga kelak kehidupanmu di akhirat. Insyaallah ini saja yang dia bisa sampaikan. Tolong para santri, salam takzim ya untuk guru-guru kalian dimanapun beliau berada. Ya istiqomalah kalian dalam menuntut ilmu, pegangi gurumu dengan serius karena keberkahanmu melalui gurumu. Jangan toleh-toleh, yang serius sampai selesai, sampai mendapatkan
amanat dari guru. Atau kemudian kalau kalian ingin pindah pun ingat restu guru. Jangan seenaknya sendiri, wahai para santri, dimanapun kalian mondok. Karena keberkahan adalah dari keterikatan hatimu kepada gurumu, bukan dari kecerdasan fikirmu. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kalian mengamalkan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk berbakti kepada guru-guru kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, berbakti pada sama-sama sahabat, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang bisa saling tolong menolong dalam kebaikan, panjang umur semuanya. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita dijaga oleh Allah, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf anda selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.